Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu dalam pimpinan kuat kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Allah Juru Selamat, penebus hidup kami. Saat pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan mencurahkan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini kami datang bersama-sama umat-Mu beribadah kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, sebab Engkau memanggil kami untuk kami boleh setia beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui pujian, melalui pemberitaan firman Allah. Olehnya Tuhan, saat ini kami mohon Engkau yang memberkati dan mengurapi para hamba-hamba Tuhan yang melayani kami dalam pujian, dalam musik, dalam penyembahan, dan juga hamba Tuhan dalam pemberitaan firman Allah. Semua boleh diberkati oleh Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, diberikan kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati dan mencurahkan berkat-Mu di dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan yang siap menerima berkat Tuhan dalam ibadah ini, katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita yang sepenuh hati kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Seumur hidup kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat atas kami. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan, haleluya. Oh Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap dan saya percaya juga bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik dan terap mengalami apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan menerima taburan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami kembali membuka lembaran hati kami yang paling dalam, pikiran-pikiran kami boleh fokuskan kepada Engkau Tuhan, kepada pemberitaan firman-Mu yang saat ini akan kami terima. Tuhan yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu dengan segala kemampuan yang dari Tuhan, dibekali dengan hikmat marifat dari Engkau Tuhan, memberkati peralatan yang kami pakai, sehingga semua pemberitaan firman-Mu boleh berjalan di dalam pimpinan dan pengurapan Tuhan sendiri. Demikian kami setiap umat-Mu saat ini, kami boleh diurapi, diterangi hati kami, untuk kami boleh menyambut firman Allah dan mengalami lawatan dari firman Allah, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami kemenangan-kemenangan rohani di dalam dunia yang fana. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama-sama di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan saat ini saya kutip dari ayatnya yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua agar setiap saya dan saudara boleh tetap mengalami yang namanya kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini sekali lagi menegaskan kepada kita, akhirnya tetaplah kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan, Alkitab yang kita miliki ini dengan jelas memberitahu bahwa kita harus kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan bukan dari diri kita sendiri. Sebelum
saya dan saudara mengalami peperangan-peperangan rohani di dalam kehidupan yang nyata ini, saudara-saudara, maka kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu teguh di dalam Tuhan agar kita tidak dikalahkan oleh segala macam situasi yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi justru kita yang mengalahkan segala tantangan, godaan, pencobaan. Tentu sekali lagi Alkitab mengatakan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukan kekuatan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, analogi tantangan yang dihadapi seseorang itu dapat diumpamakan seperti dunia dalam pendidikan. Saudara-saudara, kita tahu dalam dunia pendidikan itu dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu playgroup. Seorang anak diajak bermain di sana dan melatih motorik dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke tingkat taman kanak-kanak. Tidak berhenti sampai di sana. Setelah selesai taman kanak-kanak, dia melanjutkan pendidikannya selanjutnya ke tingkat sekolah dasar. Dari sekolah dasar lanjut lagi sekolah menengah pertama. Lanjut lagi sekolah menengah atas dan sampai kepada universitas. Dari tingkatan-tingkatan pendidikan tadi, saudara-saudara, tentu ada tingkat-tingkat kesulitan tersendiri. Ada tingkat-tingkat tantangan-tantangan yang dihadapi secara sendiri atau masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia rohani, dalam dunia iman, pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya kita juga menghadapi yang namanya tantangan, yang namanya serangan-serangan yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat secara mata rohani. Menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan. Dan sifat dari pencobaan ini, saudara-saudara, dari zaman Alkitab hingga pada hari ini, saudaraku, makin lama bukan makin mudah, tetapi makin berat dan makin sulit di berbagai sektor kehidupan manusia. Dan kalau kita kembali kepada kondisi hari-hari ini, saudara-saudara, di mana dunia masih dilanda oleh pandemi COVID-19 atau virus Corona 19, dan kita semua bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, hingga pada hari ini di semua pelosok tanah air Indonesia masih terus menghadapi yang namanya virus Corona 19 ini. Dan kita tahu persis bersama bagaimana dengan pemerintah dan juga jajaran-jajarannya, saudara-saudara, bekerja keras, artinya sudah menyedot seluruh perhatian, seluruh tenaga, seluruh upaya, daya dan sebagainya untuk menanggulangi masa-masa yang sulit, yaitu menghadapi virus Corona 19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya ingin mengajak saudara melalui kebenaran firman Tuhan, di mana pertama kali Rasul Paulus menyampaikan nasihat dan dorongan-dorongan rohani, dorongan-dorongan untuk bertambah kuat, dorongan-dorongan untuk bertambah teguh di dalam Tuhan, yaitu kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran seperti ini tentu juga sampai kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara baik secara individu maupun di dalam keluarga, maupun di dalam kelompok atau komunitas-komunitas.
tanpa kecuali gereja Tuhan di bawah kolong langit ini atau di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus mengatakan akhirnya tetaplah kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tentu ada pergumulan-pergumulan yang sudah dihadapi oleh umat Tuhan di Efesus. Dan kalau kita melihat pada hari ini, tentu juga gereja Tuhan pada hari ini tengah menghadapi masalah-masalah yang terjadi ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan secara universal. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Paulus pernah mengingatkan di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Ini salah satu pemikiran dan latar belakang Rasul Paulus mengatakan akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 14 mengatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Artinya sejak dari zaman Alkitab atau di tengah-tengah jemaat Efesus ya pada pertengahan abad pertama ternyata sudah menghadapi yang namanya saudara-saudara pengajaran-pengajaran yang disebut oleh Paulus di sini saudara-saudara yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan juga dikatakan oleh permainan palsu manusia. Tentu manusia-manusia yang ada di dalam dosa dan masih diperbudak oleh dosa. Ini semua boleh menjadi tantangan dan satu ancaman untuk kehidupan kita untuk tidak lagi kuat di dalam Tuhan. Dan dilanjutkan oleh Rasul Paulus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wow, ini saudara-saudara yang melatar belakangi mengapa Paulus mengatakan akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kemudian kita boleh bandingkan juga dalam suratan kiriman Paulus kepada Timotius, khususnya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan jelas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lagi mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas secara detail ayat-ayat ini, tetapi ini yang melatar belakangi pemikiran Rasul Paulus sehingga dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh nasihatnya, dorongan motivasi kepada jemaat di Efesus agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan tentu juga bagi saya dan saudara sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi, agar kita tetap dapat berkemenangan dan mengalami kekuatan di dalam rohani saya dan saudara sekalian, maka kita perlu mengenali strategi iblis yang menghadang setiap umat manusia di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan paling tidak saudara ada 2 atau 3 strategi iblis di dalam melancarkan aksinya agar kita tidak lagi kuat dalam Tuhan, agar kita tidak lagi berjalan di dalam kemenangan-kemenangan iman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, iblis berusaha menyesatkan manusia. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus sebelumnya di dalam Efesus 4 ayat 14 tadi. Saudara-saudara, ada masalah-masalah yang secara rohani dihadapi oleh
jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara, kemudian mari kita perhatikan di dalam hal yang kedua. Cara iblis yang kedua adalah membuat hidup manusia susah. Sebagai contoh, iblis menghasut Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus, sehingga Yesus ditangkap, dianiaya, disiksa, dan mati di atas kayu salib. Akibat dari kesusahan hidup ialah manusia mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri, kemudian menyalahkan orang lain. Itulah sebabnya kita melihat ada yang namanya pembunuhan, ada yang namanya peperangan, ada kemiskinan, ada penyakit, ada kebencian, dan masih ada banyak sederet daftar-daftar yang kita bisa masukkan di dalamnya. Semuanya ini tidak mendatangkan kemuliaan kepada Allah, tetapi menyusahkan umat manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang juga perlu kita perhatikan, strategi iblis di dalam melancarkan aksinya agar anak-anak Tuhan tidak lagi kuat, anak-anak Tuhan tidak lagi berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah melalui pencobaan. Iblis berusaha mencobai manusia untuk apa? Menjatuhkan mereka di dalam dosa. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, mulai dari zaman Yesus sendiri, di dalam Injil Matius pasal 4, Yesus dicobai oleh si iblis. Di dalam perikop itu, kalau kita mau memberikan semacam urut-urutannya, maka kita mendapati 3 hal yang dicobai iblis. Yang pertama, keinginan daging. Keinginan daging yang berdosa ini. Kemudian keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi, iblis dia berusaha kerja keras, bahkan banting tulang 24 jam penuh untuk melemahkan iman, melemahkan rohani umat Tuhan, sehingga tidak lagi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Iblis menyeret manusia supaya tidak lagi bersekutu dengan Allah. Dosa dan kejahatan di dalam dunia ini membuat manusia terpisah dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita tetap kuat dalam Tuhan? Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan sekaligus kita melawan iblis dan segala tipu muslihatnya. Dan kita tetap menang. Kita tetap mengalami kehidupan yang bertumbuh. Kehidupan yang mengalami buah-buah rohani. Menghasilkan buah-buah rohani di hadapan Tuhan dan di dalam gerejanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut catatan firman Tuhan tadi, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ada 4 cara yang dapat kita bisa
pakai sebagai strategi atau sebagai cara agar kita bisa dapat menang, tetap kuat, dan tetap mengalami kemenangan. Saudara-saudara, kita membaca di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi, ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata Yunani, ya, dalam kata bertahan ini dipakai stenai, yang artinya berdiri, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita bandingkan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, menurut Yakobus ini ada 3 cara yang kita bisa dapat pakai melawan segala macam tipu muslihat iblis. Pertama dikatakan di dalam ayat ini, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Tuhan, dan menyucikan tangan dan hati. Saudara-saudara, pertama, tunduk kepada Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Kita tidak boleh memberontak kepada Allah. Ada banyak orang mencari Allah karena berkat. Saya pakai istilah, ada udang di balik batu. Ada orang mencari Allah karena kasih, mencari Allah karena pengampunan dan kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi mereka menolak ketika Allah meminta komitmen dan ketaatan. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah, bahwa kita taat kepada Allah, bahwa kita tunduk kepada Allah? Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, ayat ini berbunyi demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunduk kepada Allah itu berarti benci kepada dosa dan tidak melakukan semua keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah. Tetapi sebaliknya, dia memiliki tekad, dia memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk mentaati apapun yang menjadi perintah Tuhan.
Ini rahasianya untuk kita bisa menang dan bahkan melawan segala tipu muslihat iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tunduk kepada Allah. Dan ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita juga akan mematuhi hukum-hukum secara normatif yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Baik pemerintah maupun hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Tidak sembrono dan tidak hidup di dalam kehidupan yang mencemarkan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang patut kita perhatikan di dalam bagian ini adalah agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendekat kepada Allah itu berarti berbicara tentang doa. Kenapa itu menjadi doa itu menjadi penting? Karena ini juga kita bisa perhatikan di dalam Alkitab, di dalam kehidupan Yesus, dan di dalam kehidupan rasul-rasul, di dalam kehidupan gerejanya, doa menjadi penting. Kenapa? Karena doa menyatakan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Bila hubungan kita dengan Allah intim, bila hubungan kita dengan Allah akrab, hubungan bapa dengan anak, maka kita akan mendengar atau kita akan dapat mendengar suaranya. Ketika kita mendengarkan suaranya, kita mengenali jalan-jalannya. Dan kita tidak hanya mengenali jalan-jalannya, tetapi kita juga mengerti kehendaknya. Dan ketika kita masuk kepada bagian ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, dan sekaligus kita mengalami kemenangan rohani dari yang satu kepada kemenangan rohani yang berikutnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mencucikan tangan dan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya? Kita harus menjaga hati kita agar tidak dicemarkan dengan perasaan-perasaan yang jahat dan pikiran-pikiran yang najis. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu merasa marah, cepat-cepat redakan kemarahan kamu dan carilah perdamaian. Kalau disimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mentahirkan tangan dan hati itu berarti dalam bagian ini bahwa kita harus menjaga kekudusan. Bagaimana saya dan saudara menjelaskan kekudusan ini? Menurut saya, kekudusan bukanlah mengasihi Yesus dan melakukan semua apa yang kita inginkan, tetapi kekudusan adalah mengasihi Yesus dan melakukan semua yang Yesus inginkan. Jadi sekali lagi, menurut saya kekudusan bukanlah mengasihi Yesus dan melakukan semua yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Akan tetapi kekudusan adalah mengasihi Yesus dan melakukan semua yang Yesus inginkan untuk kita lakukan.
Oleh sebab itulah kalau ada sesuatu yang tidak beres di hati kita, di pikiran kita, segera kita harus membereskan itu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada teks kita tadi, ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa baca itu nanti di dalam ayat 12 sampai pada ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 17. Saudara boleh baca di tempat di mana saudara berada. Untuk apa kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Ada dua hal, yaitu supaya kita dapat bertahan, stenai, ya, sesuai dengan kata Yunaninya, berdiri, bertahan dari serangan iblis, dari segala tipu muslihat iblis. Dan yang kedua, supaya kita dapat melawan iblis itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Yakobus tadi berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita tunduk kepada Allah, lalu kemudian kita pergi melawan iblis tanpa pakaian perang dan senjata Allah, kita akan dikalahkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, kita menang dan hidup di dalam kemenangan. Dalam situasi yang seperti hari-hari ini, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, dan kita tidak perlu terseret oleh keadaan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Tetapi Tuhan mengatakan, akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Allah, dan kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya, haleluya. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Jiwaku tenang, amin, dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan mari kita membukakan seluruh hati kita, hidup kita, untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengajar kepada kita, akhirnya tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini tengah menghadapi pergumulan, dan pergumulan itu seolah-olah melumpuhkan semangat saudara, atau masa-masa pandemi corona sekarang ini membuat saudara sepertinya tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan imanmu. Engkau sepertinya kehilangan harapan, kehilangan semangat, kehilangan damai sejahtera. Pada pagi hari ini Tuhan mengatakan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa turut beserta kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengajar kita supaya kita mendekat kepada Allah, supaya kita tunduk kepada Allah, supaya kita tetap boleh menghadapkan diri kita. Kalau ada sesuatu yang belum terselesaikan di hadapan Tuhan, minta Tuhan mentahirkan, minta Tuhan menguduskan, minta Tuhan memperbaharui. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyemangati kami kembali melalui firman-Mu pada hari ini. Akhirnya tetaplah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau tetap teguh, kami mau tetap berdiri, kami mau tetap bertahan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan ketika kami kuat dan senantiasa berdiri teguh di dalam kuat kuasa Tuhan, sekalipun serangan iblis bertubi-tubi, serangan pergumulan pencobaan datang silih berganti, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami akan menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akan terus membangun kehidupan yang terus-menerus dekat dengan Tuhan melalui doa kami, melalui syukur kami, melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Maka kami akan mengalami kemenangan dan kami akan tetap di dalam kemenangan.
yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, memeteraikannya di dalam setiap hati kami yang mau melakukan firman-Mu pada perjalanan hidup kami hari ini, esok maupun untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah engkau setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya sekarang ini, maka terimalah segala berkat yang datangnya dari Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap saya dan saudara, di dalam rumah tangga keluarga saudara, di dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Pulanglah dengan iman, terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan yang engkau sudah saat ini Tuhan sediakan bagi setiap saya dan saudara semuanya. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan seluruh hatimu kepada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Bapa yang penuh kasih dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, Putra-Mu yang tunggal, dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Yang percaya dan yang sudah diberkati, katakan bersama, amin.